Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen yang akan memaparkan pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Fitrianingsi yang akan memaparkan mengenai pengertian dan tujuan sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada Husnul Sucahyani yang akan memaparkan tujuan dari SIA. Yang ketiga ada Imatul Anisa yang akan memaparkan mengenai karakteristik dari SIA. Yang keempat ada Inayatin Fitriah yang akan memaparkan mengenai komponen-komponen SIA. Yang kelima ada saya sendiri Insaniatul Kamila yang akan memaparkan mengenai subsistem sistem informasi akuntansi atau subsistem SIA. Yang keenam ada Kamalia Sofa yang akan memaparkan mengenai informasi apa saja yang dihasilkan oleh SIA. Dan yang terakhir ada Lailatus Sofaria yang akan memaparkan mengenai arti penting SIA dan perbedaan SIA dan SIM. Baik, langsung saja kita simak pembahasan dari materi berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi akuntansi dan tujuan dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau yang biasa disingkat dengan SIA merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber daya yang terdiri dari data, material, equipment, supplier, personel, dan fund. Untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, SIA juga dapat diartikan sebagai subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang mana tujuannya adalah menghimpun, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Bahasan selanjutnya mengenai tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi di sini ada 3. Yang pertama, menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasi sehari-hari. Pengguna dari sistem informasi akuntansi terkait dengan transaction processing system antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari pihak internal yaitu berupa manajer, dan dari pihak eksternal terdiri dari para pelanggan atau para langganan, para leveransir atau supplier, para pemegang saham atau stakeholder, para pegawai, para pemberi pinjaman, dan instansi pemerintah. Tujuan sistem informasi akuntansi yang kedua yaitu menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan internal. Dan tujuan sistem informasi akuntansi yang terakhir yaitu menyajikan informasi guna memenuhi kewajiban terkait dengan pertanggungjawaban kepengurusan perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan materi pengertian sistem informasi akuntansi dan tujuan dari sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yang mana saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi akuntansi, yang mana terdapat 6 manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan pasrahkan ke pemateri selanjutnya atau rekan saya.
Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat bagi pemakainya, baik pemakai internal maupun pemakai eksternal, apabila memenuhi karakteristik tertentu. Mengemukakan lebih lanjut secara ringkas mengenai karakteristik sistem informasi akuntansi harus dimiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berguna. Sistem harus menghasilkan suatu informasi yang berguna, artinya informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat waktu sehingga berguna bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, ekonomi. Seluruh komponen dari sistem harus bersifat ekonomis, artinya sistem harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Yang ketiga, andal. Produk dari suatu sistem harus bisa diandalkan dan informasi yang dihasilkan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang dihasilkan dengan sistem. Yang keempat, pelayanan konsumen. Sistem harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada pelanggan, sehingga mampu memberikan kepuasan akan meningkatkan nilai perusahaan dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan laba. Yang kelima, kapasitas. Kapasitas suatu sistem harus memadai untuk menghadapi operasi pada kapasitas penuh atau full capacity, seperti halnya pada saat operasi berjalan normal. Yang keenam, sederhana. Sistem harus sederhana sehingga semua struktur dan operasinya dapat dimengerti, serta semua prosedurnya dapat diikuti dengan mudah dan tidak akan membingungkan pemiliknya. Yang ketujuh, luas. Sistem harus bersifat fleksibel atau luas dalam menampung dan menghadapi semua perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi sehingga menghasilkan informasi perencanaan pengendalian. Nama saya Inayatin Fitria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem informasi akuntansi. Menurut Leach and Davis, komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari yang pertama yaitu business operation. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa aktivitas seperti perekrutan karyawan, pembelian barang persediaan, dan penerimaan kas dari pelanggan. Input sistem informasi akuntansi disiapkan oleh bagian operasional dan outputnya digunakan untuk mengatur kegiatan operasional. Yang kedua yaitu transaction processing. Transaksi yang dilakukan perusahaan lazimnya ialah penjualan, produksi bila perusahaan industri, dan pembelian. Para penyusun sistem informasi harus paham apa dan bagaimana transaksi-transaksi itu diproses. Yang ketiga, manajemen decision making. Pada umumnya, informasi digunakan untuk bahan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pihak manajemen. Oleh karena itu, informasi menentukan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, reporting. Dalam menyusun laporan, berdasarkan sistem informasi, penyusun sistem harus mengetahui output apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Yang kelima yaitu sistem development and operation. Sistem informasi harus dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan secara efektif. Idealnya user terlibat penuh dalam implementasinya. Yang keenam yaitu database. Untuk memperoleh database yang baik, perlu dipahami sungguh-sungguh proses pengumpulan dan penyimpanan data serta jenis database softwarenya. Yang ketujuh yaitu teknologi. Kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan operasi bisnis tergantung dari pengetahuan teknologi untuk melengkapi pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi. Pada waktu ini, dukungan teknologi komputerisasi dan komunikasi sudah pada tingkat yang sedemikian rupa sehingga prosedur operasional yang lazim dikenal secara tradisional sudah berubah secara total. Misalnya mengenai otorisasi, pembagian tugas, hubungan antar organisasi, serta elektronis atau e-business, dan aspek-aspek keamanan.
Yang kedelapan yaitu kontrol. Dalam menyusun sistem pengendalian inter, harus dipertimbangkan tingkat kompleksitas sistem informasi serta perkembangan teknologi. Yang kesembilan yaitu interpersonal communication skill, yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja secara efektif. Sistem desainer harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. Yang ke-10 yaitu accounting and auditing principle. Untuk menyusun dan mengoperasikan sistem informasi akuntansi, seorang akuntan harus mengetahui prosedur akuntansi dan memahami audit terhadap sistem informasi. Saya Insaniatul Kamila. Di sini saya akan memaparkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai subsistem sistem informasi akuntansi atau subsistem SIA. Subsistem sistem informasi akuntansi ini terdiri dari 5 sistem. Yang pertama ada sistem pengeluaran, di mana sistem ini mencatat segala peristiwa yang berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber-sumber ekonomis yang diperlukan oleh perusahaan, baik itu keperluan yang berupa barang ataupun jasa, baik itu dari pemasok dari luar maupun pemasok dari karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada sistem pendapatan atau revenue system. Sistem ini berhubungan dengan penjualan barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan pembayaran dari konsumen. Yang ketiga ada sistem produksi. Sistem ini berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengubahan bentuk suatu sumber ekonomi. Yang keempat ada sistem manajemen sumber daya. Nah, sistem ini meliputi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manajemen dan pengendalian sumber daya. Contohnya seperti investasi dan aktiva tetap atau fasilitas. Yang kelima ada sistem buku besar dan laporan keuangan. Nah, sistem ini berhubungan dengan transaksi keuangan dan ayat jurnal penyesuaian yang terjadi dalam siklus akuntansi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait dengan subsistem sistem informasi akuntansi. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya Kamalia Sofa, NIM 18383042050 akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu mengenai informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi keuangan merupakan informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern, sedangkan informasi akuntansi manajemen informasi yang berupa berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sedangkan informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5. Yang pertama, laporan posisi neraca keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan posisi neraca yang pertama menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Yang kedua merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Yang ketiga dapat digunakan untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas masa depan. Yang terakhir, dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan menghitung pendapatan dan beban-beban selama satu periode. Terdapat 3 akun penting dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan, laba rugi, dan laba operasi. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode, yang terdiri dari saldo awal modal pada neraca saldo
ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan brief yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya yaitu laporan arus kas, di mana laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama satu periode sehingga saldo kas nampak seperti pada neraca keuangan. Laporan arus kas membutuhkan data atau informasi dari neraca periode sebelumnya dan periode yang bersangkutan dan laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Latu Safaria dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan poin yang H, di mana arti penting sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi memiliki arti penting bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Walaupun demikian, sistem informasi akuntansi yang berlaku di Indonesia sekarang masih didominasi oleh konsep-konsep akuntansi keuangan yang lebih diarahkan untuk menyajikan informasi pertanggungjawaban keuangan oleh manajemen kepada pihak luar perusahaan. Jadi, sistem informasi akuntansi manajemen masih belum berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan alokasi berbagai sumber daya dalam perusahaan. Dalam SIA dan efektivitas struktur pengendalian intern terdapat suatu hubungan yang timbal balik di mana dalam struktur pengendalian intern ini tidak memiliki berjalan tanpa adanya sarana atau alat untuk menjalankannya, yaitu sistem informasi akuntansi. Sedangkan SIA dikatakan memuaskan apabila di dalamnya terdapat efektivitas pengendalian intern. Keberhasilan suatu sistem informasi akuntansi ditentukan oleh kualitas informasinya. Untuk itu, perlu adanya sistem yang baik untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan, dan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengoperasian diharapkan mempunyai nilai manfaat bagi perusahaan. Untuk yang selanjutnya, perbedaan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Di sini ada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, dalam sistem informasi akuntansi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa atau menganalisis dan mengkomunikasikan informasi keuangan lebih kepada keuangan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak intern. Yang kedua, sistem informasi akuntansi yang efektif bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi juga menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan atas masalah-masalah yang ada. Dan yang keempat itu ada mencangkup pengendalian untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data organisasi. Dan yang terakhir ada sistem informasi akuntansi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen, di mana di sini juga ada perbedaan, di mana sistem informasi manajemen mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan semua tipe informasi. Yang kedua, berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Yang ketiga, unitnya didasarkan area fungsional dan tingkatan manajemen. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan.